Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas tentang beasiswa afirmasi prasejahtera. Apa sih afirmasi prasejahtera? Kemudian syarat dan ketentuannya apa saja? Dokumen yang harus dipersiapkan itu apa? Simak terus tayangan ini agar teman-teman dapat memahami tentang beasiswa afirmasi prasejahtera. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beasiswa afirmasi prasejahtera tahun 2022. Nah, apa sih sebenarnya beasiswa afirmasi prasejahtera? Jadi beasiswa afirmasi prasejahtera adalah beasiswa yang ditunjukkan untuk masyarakat dari keluarga miskin atau prasejahtera yang ingin melanjutkan ke jenjang magister S2 dalam atau luar negeri sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, teman-teman harus pahami bahwasannya beasiswa prasejahtera ini hanya bisa untuk magister baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi tidak ada beasiswa prasejahtera untuk jenjang doktoral, teman-teman. Seperti apa skema beasiswa prasejahtera? Yang pertama yaitu beasiswa prasejahtera disediakan untuk jenjang pendidikan magister 1 gelar atau single degree. Jadi teman-teman tidak bisa untuk double degree dengan durasi paling lama 24 bulan, teman-teman, atau 2 tahun. Kemudian untuk durasi pendanaan studi program studi magister psikologi profesi dapat melebihi 24 bulan disesuaikan dengan masa studi. Jadi teman-teman yang mau profesi, yang psikolog mau profesi itu bisa lebih dari 24 bulan dengan menyesuaikan kurikulum program studinya. Kemudian yang ketiga yaitu durasi pendanaan studi sebagaimana yang dimaksud tidak termasuk matrikulasi bahasa. Jadi kan teman-teman kalau ada program matrikulasi 24 bulan ini tidak termasuk matrikulasinya. Kemudian yang keempat yaitu pendaftar BPI Prasejahtera yang telah mempunyai dan mengunggah LOA wajib memilih satu PT baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi teman-teman yang sudah punya LOA hanya bisa memilih satu PT baik di dalam maupun di luar negeri karena teman-teman dianggap sudah pasti masuk di universitas tersebut. Kemudian yang kelima, pendaftar prasejahtera yang belum memiliki LOA unconditional wajib memilih 3 PT tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi teman-teman yang belum punya LOA bisa memilih 3 dengan prodi yang sama. Misalnya teman-teman ambil jurusan pertanian di UGM, maka teman-teman harus mengambil juga jurusan pertanian di kampus lain, di IPB, UB atau kampus lain yang tersedia. Kemudian yang keenam, teman-teman yang mendaftar di prasejahtera ini harus ditetapkan lulus seleksi sebagai calon penerima beasiswa. Nah, salah satu privilege dari prasejahtera yaitu teman-teman diberikan program pengayaan bahasa. Jadi tidak didapatkan oleh teman-teman yang reguler, hanya didapatkan oleh teman-teman yang afirmasi. Kemudian komponen biaya yang diberikan apa aja sih? Yang pertama, biaya pendidikan teman-teman. Tentu saja ada dana pendaftaran, SPP atau tuition fee, tunjangan buku, biaya penelitian atau disertasi, seminar internasional, serta biaya publikasi jurnal internasional. Kemudian biaya yang kedua yaitu biaya pendukung. Nah, biaya pendukung ini apa aja? Yang pertama ada transportasi, kemudian ada aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat jika diperlukan. Jadi jika teman-teman dalam keadaan genting, maka LPDP akan membantu. Kemudian yang ketiga yaitu biaya pengayaan. Nah, ini adalah yang membedakan dengan program reguler. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih yang harus teman-teman penuhi?
Yang pertama yaitu tentu saja teman-teman harus WNI, WNA tidak bisa. Kemudian teman-teman sudah selesai S1 atau D4. Kemudian yang ketiga yaitu teman-teman yang sudah S2 tidak diperkenankan lagi mengambil beasiswa prasejahtera ini atau ke jenjang S2 lagi. Jadi teman-teman silakan mencari beasiswa yang bisa untuk doktoral. Kemudian yang keempat yaitu teman-teman yang lulusan luar negeri melakukan penyetaraan ijazah dan mengkonversi IPK melalui laman ini, laman yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek tentunya. Kemudian yang kelima, teman-teman tidak ongoing. Jadi LPDP tidak akan membiayai teman-teman yang sudah melakukan perkuliahan. Jadi jika teman-teman bingung, LOA-nya sudah dekat sementara pengumuman beasiswanya belum ada, saya sarankan untuk teman-teman melakukan defer atau tunda studi. Silahkan menghubungi kampus tujuan teman-teman. Kemudian yang keenam yaitu teman-teman tidak sedang mendaftar akan menerima atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding. Jadi mungkin teman-teman sudah mendapatkan beasiswa dari Pemda atau beasiswa dari kementerian lain atau beasiswa dari negara lain. Jadi teman-teman tidak diperkenankan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Atau jika teman-teman sudah diberikan beasiswa, jadi tidak boleh double funding. Kemudian yang ketujuh yaitu pendaftar yang melampirkan LOA unconditional dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan atau defer tadi teman-teman. Kemudian yang kedelapan yaitu memilih PT tujuan sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi ada PT yang sudah ditentukan oleh teman-teman untuk melanjutkan perkuliahan. Nah, untuk beasiswa ini hanya program reguler teman-teman. Jadi tidak boleh kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kemudian kelas internasional dan lain sebagainya. Jadi hanya kelas reguler atau perkuliahan seperti biasa. Kemudian yang ke-10 yaitu teman-teman bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan. Nanti ada teman-teman menandatangani surat pernyataannya. Nanti surat pernyataannya terlampir. Kemudian yang ke-11 mengisi formulir online tentu teman-teman ketika mendaftar. Kemudian yang ke-12 yaitu menulis esai komitmen untuk kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi. Jadi teman-teman harus punya esai. Kemudian yang ke-13 teman-teman menulis riwayat tautan publikasi ilmiah jika ada, artinya ini tidak diwajibkan teman-teman. Nah, kemudian apa aja sih persyaratan khusus untuk pendaftaran afirmasi ini? Jadi kalau beasiswa afirmasi itu ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama yaitu pendaftar merupakan anggota keluarga penerima program keluarga harapan atau PKH. Kemudian teman-teman adalah anggota keluarga penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT. Kemudian teman-teman adalah anggota keluarga penerima BST, atau teman-teman adalah penerima bantuan iuran PBI yang dibuktikan dengan KTP, kemudian KK, serta dokumen pendukungnya yaitu kartu PKH, BPNT, BST, atau PBI. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Teman-teman bisa buktikan dengan screenshot bahwasanya teman-teman adalah penerima melalui website cekbansos.kemensos.go.id. Jadi silahkan teman-teman cek nama teman-teman apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Nah, yang menjadi pertanyaan, jika di tahun 2021 itu ada afirmasi prasejahtera dengan syarat alumni bidik misi, maka di tahun 2022 ini sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang alumni bidik misi, silahkan teman-teman mendaftar melalui afirmasi prasejahtera ini dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Jika teman-teman adalah
penerima bansos dari pemerintah. Nah, teman-teman bisa cek melalui websitenya atau melalui aplikasi cek bansos, itu tersedia di Play Store. Silahkan teman-teman download. Nah, bagaimana jika teman-teman penerima PBI tapi berasal dari Pemda? PBI berasal dari Pemda juga tidak bisa teman-teman. Jadi kan PBI itu ada PBI APBN dan PBI Pemda. Nah, untuk PBI APBN itu bisa karena dari negara. Yang tidak bisa adalah PBI Pemda karena itu teman-teman tidak akan terdaftar di DTKS nantinya. Jadi saya ulangi lagi, jadi teman-teman adalah anggota keluarga penerima PKH, BPNT, BST, atau PBI. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa sih PBI? PBI itu adalah KIS itu loh teman-teman, Kartu Indonesia Sehat. Jadi dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat. Nama programnya adalah Program Bantuan Iuran atau PBI. Nah, teman-teman silahkan mengurus jika teman-teman sebenarnya punya kartunya, namun jika dicek di website ini tidak ada, silahkan teman-teman pergi ke Dinas Sosial untuk menyampaikan bahwasanya teman-teman adalah penerima bantuan sosial namun tidak terdata di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Silahkan teman-teman minta namanya dimasukkan di situ. Atau teman-teman bisa mendaftar, namun prosesnya agak panjang teman-teman. Jadi kalau mengurus DTKS itu paling cepat 6 bulan, paling lama 2 tahun. Jadi kalau teman-teman yang akan mendaftar di tahap 2 mungkin masih ada kesempatan untuk mendaftar DTKS ini. Nah, bagaimana jika teman-teman sudah beda kakak dengan orang tua? Teman-teman masih boleh mendaftar asal teman-teman masih termasuk di dalam penerima bantuan sosial tersebut. Tapi biasanya jika teman-teman sudah beda kakak itu akan secara otomatis keluar dari program bantuan sosial. Silahkan teman-teman cek lengkapnya di www.cekbansos.kemensos.go.id ini. Kemudian yang kedua, nama pendaftar tercantum pada kartu keluarga penerima PKH, BPNT, BST, dan PBI. Jadi saya sudah sampaikan tadi, nama teman-teman harus tercantum. Sekali lagi, nama teman-teman harus tercantum. Jika teman-teman sudah pindah KK dan nama teman-teman sudah tidak tercantum, maka teman-teman tidak bisa lagi mendaftar beasiswa afirmasi prasejahtera ini walaupun orang tua teman-teman adalah penerima bantuan sosial. Kemudian yang ketiga, yaitu beasiswa afirmasi prasejahtera ini diutamakan bagi pendaftar yang merupakan anggota pertama di keluarganya yang mendapat gelar S1. Jadi teman-teman adalah anggota pertama yang mendaftar S1 atau yang pertama menyandang gelar magister. Jadi teman-teman harus paham ini ya. Jadi yang pertama S1 atau yang pertama menyandang gelar magister. Jadi contoh kasusnya seperti saya. Saya adalah yang pertama S1 di keluarga saya, tapi sementara adik saya sementara menjalankan S1. Nah, berarti syarat ini saya tidak memenuhi, tapi saya memenuhi di anggota keluarga pertama yang akan mendaftar magister, karena di keluarga saya belum ada yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister, maka saya memenuhi. Jadi silakan teman-teman pahami ini. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dibuktikan dengan KK serta surat pernyataan bermaterai 10.000. Jadi ada surat pernyataannya, nanti juga bisa teman-teman download atau teman-teman buat sendiri. Nah, kemudian yang keempat yaitu teman-teman bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran. Jadi ada surat pernyataannya yang harus teman-teman tanda tangani. Silahkan teman-teman baca dan pahami. Kalau teman-teman setuju silahkan tanda tangan. Jika teman-teman tidak setuju tidak perlu melanjutkan pendaftarannya. Kemudian yang kelima yaitu usia maksimal teman-teman adalah 42 tahun. Teman-teman tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, Polri. Karena untuk teman-teman PNS, TNI, Polri sudah ada jalur tersendiri.
Kemudian yang ketujuh, teman-teman harus melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Nah, untuk tokoh masyarakat ini silahkan teman-teman minta tanda tangan surat rekomendasi dari kepala desa, camat, bupati, tokoh adat, imam desa, terserah teman-teman. Silahkan teman-teman meminta surat rekomendasi. Namun saya sarankan surat rekomendasi ini dari orang yang punya jabatan atau punya nama besar di lingkungan teman-teman, karena itu juga akan berpengaruh ketika teman-teman mendaftar. Kemudian untuk akademisi ya dari dosen, kemudian dari ketua jurusan, kaprodi, dekan, wakil rektor atau rektor. Nah, kemudian yang ke-8, teman-teman memiliki IPK paling kurang itu 3,0 pada skala 4. Nah, silahkan teman-teman jika IPK-nya memenuhi silahkan mendaftar. Jika tidak memenuhi jangan nekat teman-teman, karena LPDP ini tidak ada toleransi untuk kekurangan syarat dan dokumen. Kemudian yang ke-9 yaitu teman-teman yang lulusan luar negeri tadi, silahkan teman-teman menyatakan ijazah serta mengkonversi IPK melalui ijazah.ln.kemendikbud.go.id. Kemudian yang ke-10, teman-teman harus mengunggah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh ETS, IELTS, kemudian PTE, kemudian Duolingo, kemudian TOEFL juga bisa. Nah, dengan ketentuan ITP 400, kemudian IELTS 4,0 untuk yang dalam negeri, kemudian yang luar negeri ITP 500, kemudian IELTS 6,0. Nah, sertifikat TOEFL ITP harus berasal dari lembaga resmi teman-teman. Jadi ini banyak sekali kejadian teman-teman sertifikatnya tidak berasal dari lembaga resmi. Jadi tanggalnya perhatikan, karena sertifikat TOEFL itu umumnya berlaku 2 tahun. Jadi ketika teman-teman mendaftar, usahakan sertifikat bahasanya masih berlaku. Nah, untuk teman-teman yang biasanya kalau TOEFL itu kan skor di bawah 460 tidak memiliki sertifikat. Nah, teman-teman silahkan melampirkan skornya serta 2 lembar yang dikasih itu dari penyelenggara itu ada. Nah, teman-teman yang di atas 460 itu punya sertifikat, silahkan dilampirkan. Apa aja sih pelanggaran dan sanksi yang diberlakukan oleh LPDP? Yang pertama, teman-teman yang melakukan kecurangan sudah otomatis itu akan dikategorikan sebagai pelanggaran dan akan didiskualifikasi atau teman-teman akan digugurkan. Kemudian apabila pendaftar ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi atau tidak memenuhi persyaratan yang disampaikan pada surat pernyataan, maka teman-teman akan mendapatkan sanksi pemberhentian sebagai calon penerima beasiswa atau CPB. Jadi teman-teman lulus seleksi itu belum jadi penerima beasiswa. Nah, teman-teman akan menjadi status penerima beasiswa ketika teman-teman sudah mendapatkan LOG atau Letter of Guarantee dari LPDP. Itu akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman mengikuti PK. Kemudian yang keempat, apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan, persyaratan seleksi atau tidak memenuhi pernyataan itu pernyataan yang teman-teman tanda tangani kemarin, maka penerima beasiswa tersebut akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai penerima beasiswa. Jadi ketika teman-teman melanggar, misalnya teman-teman berbuat kriminal, teman-teman melanggar aturan di negara tujuan teman-teman, atau teman-teman berbuat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara ini, teman-teman harus mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah teman-teman berikan, atau pemblokiran dana program dari LPDP di masa yang akan datang. Jadi berat banget ya sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh LPDP jika teman-teman melanggar semua itu.
Bagaimana ketentuan pengabdian? Nah, untuk ketentuan pengabdian, yang pertama teman-teman ketika sudah lulus itu wajib kembali tentunya dan mengabdi di Indonesia. Nah, untuk pengabdian ini menggunakan rumus 2N+1. N itu adalah masa studi. Jadi kalau teman-teman magister berarti 2 kali 2 tambah 1, berarti selama 5 tahun. Setelah teman-teman selesai studi secara berturut-turut. Nah, bagaimana teman-teman cara pendaftarannya? Teman-teman yang pertama mendaftar melalui beasiswa lpdp.kemenq.go.id. Kemudian teman-teman melengkapi dan mengunggah semua syarat dan dokumen, kemudian submit. Nah, untuk proses seleksinya itu ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi. Untuk seleksi substansi ini berisi wawancara dan profiling diri. Nah, teman-teman silahkan menyesuaikan dengan ketiga proses seleksi ini. Nah, untuk mekanisme seleksinya, jadi melihat dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19. Nah, bisa saja akan diadakan secara daring atau secara online menyeluruh, atau bisa gabungan dari daring dan luring, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah nanti. Oleh karena itu, teman-teman harus memilih kota atau lokasi seleksi yang disediakan oleh LPDP. Usahakan teman-teman memilih yang terdekat dari tempat tinggal teman-teman sekarang, karena kalau teman-teman memilih jauh kan juga butuh biaya yang cukup banyak untuk pergi ke tempat tersebut. Jadi teman-teman silahkan menyesuaikan dengan daerah terdekat menurut teman-teman. Nah, untuk catatan perkuliahan paling cepat, jadi teman-teman yang tahap 1 ini 2022, kemudian yang mendaftar di tahap 2 nanti itu Januari 2023. Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus teman-teman unggah. Yang pertama yang harus teman-teman pahami, silahkan diperhatikan mana yang online form, mana yang unggahan dokumen. Jadi kalau online teman-teman mengisi, kalau unggahan teman-teman mengupload. Nah, yang online form itu ada biodata diri, kemudian ada surat pernyataan, serta profil diri dan esai. Nah, untuk yang unggahan teman-teman harus mengunggah KTP, KK, kemudian screenshot teman-teman adalah anggota keluarga penerima bansos di DTKS tadi. Kemudian surat pernyataan adalah teman-teman S1 pertama dan S2 pertama di keluarga. Kemudian tentu saja ijazah dan SKL. Kemudian teman-teman yang lulusan luar negeri, penyetaraan ijazah dan konversi IPK. Kemudian transkrip nilai, sertifikat bahasa asing, LOA. Kemudian surat rekomendasi. Nah, itu teman-teman harus teman-teman penuhi. Jadi ini semua dokumennya adalah wajib, kecuali yang bukan lulusan luar negeri tadi. Jika teman-teman lulusan dalam negeri itu tidak perlu diupload. Nah, untuk menjadi catatan dalam afirmasi prasejahtera ini, dokumen surat rekomendasi, screenshot penerima bansos, kemudian surat pernyataan harus dibuat atau diterbitkan di tahun 2022. Artinya harus yang terbaru teman-teman. Jadi tidak bisa menggunakan dokumen yang tertanggal di tahun 2021 atau bukan di 2022 ini. Nah, kemudian untuk esai yang harus teman-teman siapkan yaitu esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Itu 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi teman-teman harus pahami ini, jangan kurang ataupun lebih. Nah, teman-teman harus mendeskripsikan secara jelas dan konkret dengan tema di atas. Nah, ini adalah surat rekomendasi yang harus teman-teman isikan nanti. Silakan teman-teman minta dari tokoh masyarakat atau akademisi. Jadi untuk tahun ini jika yang sudah bekerja tidak perlu meminta ke atasan, jadi cukup tokoh masyarakat atau akademisi. Ini poin-poinnya bisa teman-teman pahami sendiri.
Nah, ini adalah contoh sertifikat TOEFL-nya, teman-teman. Jadi sertifikat TOEFL seperti ini. Nah, teman-teman yang skornya di bawah 460 itu biasanya tidak punya skor TOEFL. Nah, teman-teman bisa melampirkan ini, skor reportnya atau laporan serta ini. Kalau teman-teman yang punya sertifikat, ketiganya. Kalau teman-teman yang tidak punya sertifikat, dua ini. Nah, ini contoh yang PTE. Kemudian ini IELTS. Kemudian ini TOEFL IBT. Kemudian ini Duolingo. Kemudian ini contoh sertifikat TOEFL. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Saya akhiri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.